Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan mentor Mbak Desiana izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini merupakan misi 2.1, 2.2, di mana dengan topik Outflow Performance Relationship. Di sini dengan saya Muhammad Ramadan Figur Ahli Pasya dengan NIM 221 9108005 dan rekan saya. Safira Aulia Maharani dengan akhiran NIM 55. Yang pertama merupakan paper Vertical Flow of Gas and Liquid Mixture in Wells oleh Dansha, JR and Ross N pada tahun 1963. Jadi paper ini eh, mengembangkan korelasi untuk aliran gas dan cairan dalam sumur. Itu dikembangkan melalui eksperimen laboratorium yang dilakukan di berbagai kondisi flowing atau aliran. Nah, relasi yang ada sebelumnya itu seperti yang dikembangkan oleh Putman dan Carpenter itu didasarkan pada data terbatas dari pengukuran laju aliran rendah yang tidak dapat diekstrapolasi dengan sederhana ke laju aliran tinggi. Oleh karena itu, eksperimen yang lebih lanjut itu dilakukan untuk memperluas korelasi tersebut agar dapat diterapkan pada aliran vertikal dua fase melalui saluran melingkar dan anular. Nah, korelasi yang diperluas ini telah memberikan lintasan tekanan yang akurat di sumur bertekanan tinggi dan produksi tinggi untuk aliran vertikal dua fase melalui saluran melingkar dan anular. Nah, lintasan tekanan yang dihitung dengan pendekatan Putman dan Carpenter akan menunjukkan pembalikan kelengkungan. Nah, hal ini melekat dalam persamaan gradien dasar yang untuk satu ukuran saluran tertentu rasio Oke, selanjutnya, soalnya pada jurnal ini dibagi menjadi beberapa region pada yang wilayah utamanya masing-masing ada throughput gas rendah, menengah, dan tinggi. Di mana di gambar ada region 1 di mana fase cair adalah fase kontinu meliputi bubble flow, plug flow, dan part of the front flow regime. Nah, untuk aliran region 2 di mana fase ini adalah fase cairan dan gas bergantian meliputi slug flow dan remainder of the front flow regime. Kemudian yang terakhir ada region 3 di mana fase gas adalah fase kontinu yang meliputi mist flow regime. Nah, baik penahan fluida dan gesekan bergantung pada kecepatan gas fluida. Kemudian bergantung juga pada diameter pipa dan viskositas cairan. Kemudian untuk memperhitungkan juga efek tegangan permukaan dan kerapatan cairan. Kuantitas-kuantitas yang mengatur di atas telah diubah menjadi 4 kelompok tanpa dimensi. Rumus rumus tertera pada sisi sebelah kanan dapat dilihat. Next.
Kemudian di next slide-nya ada correlation untuk liquid hold up, di mana slip correlation untuk region pertama, rumus yang mencakup bubble flow, plug flow, dan part of the front flow regime pada region 1 berbunyi dengan rumus S sama dengan F1 plus F2N plus F3 Rn 1 plus N pangkat 2, di mana F3 ini bergantung pada viskositas dan diameter yang dipresentasikan dengan rumus di bawah. Kemudian region 1 meluas dari 0N dan Reynolds number hingga batas yang diberikan oleh rumus yang tersedia di bawah. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu slip correlation 2 untuk region 2, di mana dalam kisaran throughput gas menengah meliputi the slug flow dan remainder of the front flow regime, yang dengan rumus S sama dengan 1 plus F5, kemudian dikali dengan Rn pangkat 0,982 plus F6 dibagi dengan 1 plus F7N pangkat 2. Seperti pada korelasi sebelumnya, faktor F menjadi konstan ketika viskositas dan diameter diberikan. F5 dan F7 diberikan pada gambar 7 yang tertera pada jurnal. Bersama dengan F6 muncul dalam ekspresi untuk F6 yang berbunyi F6 sama dengan 0,929 ND plus F6. Nah, untuk region 2 ini membentang dari batasan wilayah 1 ke zona transisi ke aliran yang diberikan oleh Rn sama dengan 50 plus 36N. Next. Nah, untuk slip correlation region 3 ini khusus karena untuk throughput gas yang tinggi, fase gas menjadi kontinu dengan cairan yang diangkut, terutama sebagai tetesan kecil. Hal ini menghasilkan hampir tidak ada slip antara gas dan tetesan. Jadi, S sama dengan 0. Dengan karakteristik N lebih dari 75 plus 84 N pangkat 0,75. Nah, untuk zona atau region 3 ini, gradien tekanan dapat diperoleh dengan proses interpolasi linier. Kepadatan gas untuk dipakai pada batasan dalam prosedur interpolasi sangat penting pada mist flow limit karena dengan mist flow gas mempengaruhi gesekan. Dengan kepadatan gas slug flow memiliki efek yang sangat kecil, sehingga korelasi tidak perlu diterapkan pada batas slug flow. Kemudian ada well friction. Untuk friction ini khusus korelasi 1 dan 2, yang mana persamaan yang mengatur gesekan pada region 1 dan 2 dipostulatkan pada rumus di bawah. Kemudian dihubungkan dengan maka hubungan yang diasumsikan menjadi identik dengan Fanning's Law. Efek slip pada gesekan tercermin dalam faktor korelasi F2 dan F3. Dengan demikian dinyatakan sebagai fraksi dari gradien cairan statis, di mana rumus dapat dipakai yang terlihat pada slide tersebut. Next. Nah, berdasarkan data eksperimen, korelasi berikut diturunkan untuk faktor gesekan. Korelasi gesekan 1 dan 2 berlaku di wilayah 1 dan 2, mencakup rentang heading dengan demikian dari
0n dan Rn hingga batasan yang diberikan oleh rumus Fw sama dengan F1 plus F2 per F3. Korelasi gesekan 1 dan 2 ini berlaku di wilayah region yang mencakup rentang heading. Dengan demikian, batasan diberikan oleh Reynolds number ada 50 plus 36 N. Next. Kemudian ada friksi correlation 3, di mana ini khusus pada region 3 dengan RL lebih dari 75 plus 84 kali N 0,75. Fase gas terus-menerus dan gesekan berasal dari hambatan gas pada dinding pipa. Dengan demikian, gradien gesekan harus didasarkan pada fase gas, di mana rumus dapat dilihat di slide tersebut, di mana N densitas memakai rumus tersebut. Terus next. Kemudian untuk batasan atau asumsi yang digunakan pada korelasi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, korelasi awal itu dikembangkan oleh Redman dan Kadperner, didasarkan pada data dari pengukuran laju rendah yang tidak dapat diekstrapolasi dengan sederhana ke laju aliran yang tinggi. Nah, hal ini tuh menyebabkan ketidakakuratan dalam prediksi untuk kondisi aliran yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, korelasi yang ada sebelumnya itu tidak mempertimbangkan variasi kondisi aliran yang luas, seperti perbedaan dalam gas oil ratio, GOR, dan viskositas fluida yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian yang ketiga, faktor kehilangan eh, energi total adalah konstan sepanjang aliran, sepanjang saluran pipa vertikal untuk satu laju yang spesifik. GOR-nya dan ukuran saluran yang tidak terlalu besar karena faktor ini dapat berubah seiring dengan perubahan jenis aliran. Kemudian yang keempat, beberapa metode yang digunakan bersifat semi-empiris dan terbatas pada kondisi tertentu sehingga tidak dapat diterapkan secara luas tanpa adanya penyesuaian. Kemudian yang kelima, penggunaan rumus matematis yang kompleks dapat menjadi tantangan sendiri. Meskipun dengan bantuan komputer ataupun software, namun hal ini tetap dapat diatasi. Kompleksitas ini tetap menjadi batasan dalam penerapan praktis di dunia lapangan nantinya. Kemudian yang keenam, terkait rezim aliran, korelasi yang dikembangkan hanya berlaku untuk rezim aliran tertentu, seperti pada aliran kabut, dan mungkin tidak dapat diterapkan pada semua jenis aliran gas fluid, gas cair. Kemudian selanjutnya, kelebihan dalam pengaplikasian. Jadi korelasi ini mempunyai kelebihan dalam pengaplikasian. Yang pertama, eh, diharapkan dapat memberikan prediksi tekanan yang lebih akurat sepanjang kolom aliran dalam sumber minyak, terutama dalam kondisi aliran tinggi dan tekanan tinggi. Dibandingkan dengan metode yang sebelumnya yang terbatas pada laju aliran yang rendah. Kemudian yang kedua, dapat diterapkan pada berbagai rejim aliran. Hal ini memungkinkan penggunaan yang lebih luas dalam berbagai kondisi operasi. Kemudian yang ketiga, pengembangan korelasi ini didasarkan pada eksperimen laboratorium yang dilakukan secara ekstensif sehingga memberikan dasar empiris yang kuat untuk aplikasi di lapangan. Yang keempat, program
komputer yang dikembangkan untuk menghitung korelasi ini, kompleksitas rumus yang matematis yang dipakai menjadi mudah untuk dikelola sehingga memudahkan insinyur atau engineer dalam penerapan di lapangan nantinya. Kemudian yang kelima, dapat digunakan untuk berbagai kondisi kerja, termasuk aliran dalam pipa dan ruang anular, serta untuk campuran oil and gas dengan variasi kadar air yang berbeda-beda. Namun dengan kelebihan yang ada, korelasi ini mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, korelasi yang dikembangkan sebelumnya hanya didasarkan pada data dari pengukuran laju rendah. Nah, hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan metode tersebut pada laju aliran tinggi yang dapat menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Kemudian yang kedua, asumsi yang sederhana dapat menyebabkan deviasi yang signifikan dalam hasil prediksi, terutama pada kondisi aliran yang sangat bervariasi. Yang ketiga, terkait dengan kompleksitas model. Jadi meskipun penggunaan program komputer atau software nanti dapat membantu dalam perhitungan, namun kompleksitas dari rumus matematis yang digunakan itu tetap menjadi tantangan dalam penerapan praktis lapangan nantinya oleh insinyur yang tidak terbiasa dengan model tersebut. Jadi perlu penyesuaian oleh SDM yang menggunakannya. Nah, kemudian yang keempat, terkait dengan keterbatasan pada rejim aliran tertentu, korelasi ini yang dikembangkan mungkin tidak berlaku untuk semua jenis rejim aliran gas fluid atau gas liquid sehingga membatasi aplikasinya dalam kondisi yang lebih beragam. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan keterbatasan dalam pengujian lapangan. Jadi meskipun eksperimen laboratorium memberikan dasar yang kuat, penerapan di lapangan mungkin menghadapi tantangan yang tidak terduga, seperti variasi kondisi reservoir yang tidak dapat diprediksi. Kemudian yang kedua merupakan paper dengan judul The Effect of Liquid Viscosity into Pass Vertical Flow yang dikembangkan oleh Hegadon, A.R. and Brown KI pada tahun 1964. Jadi korelasi ini dikembangkan dengan beberapa faktor. Yang pertama merupakan pengabaian efek viskositas untuk viskositas yang rendah. Jadi untuk viskositas cairan kurang dari 12 centivoids itu korelasi itu dikembangkan dengan mengabaikan efek viskositas sehingga memungkinkan aliran prediksi itu yang akurat terhadap gradien tekanan dan tentang laju aliran rasio gas liquid itu yang diuji. Kemudian yang kedua, inklusif viskositas untuk viskositas yang tinggi. Jadi untuk viskositas lebih dari 12 centivoids, korelasi yang berbeda itu dimasukkan untuk viskositas ke dalam pangkat 0,25 dalam fungsi penghubungnya. Nah, ini dilakukan itu untuk mempertimbangkan efek viskositas yang lebih signifikan dalam gradien tekanan. Kemudian yang ketiga, penerapan pada ukuran pipa tertentu. Jadi korelasi ini itu hanya berlaku untuk pipa berukuran khusus atau berukuran 1/4 inch dan penerapan pada pipa lain itu dapat menyebabkan kegagalan atau kesalahan yang signifikan. Kemudian yang keempat, perhitungan faktor gesekan. Jadi faktor gesekan itu dihitung berdasarkan data uji yang menunjukkan bahwa viskositas cairan itu mengaruhi gradien tekanan nantinya meskipun pengaruhnya itu tidak sebesar pada water case.
Kemudian yang terakhir merupakan data dari berbagai viskositas itu dikelompokkan. Jadi data ini dikelompokkan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang dapat digunakan dalam pengembangan korelasi nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan faktor gesekan untuk semua pengujian dihitung dengan memakai persamaan gradien yang awalnya diturunkan oleh Podman dan Carpenter bersama dalam bentuk perbedaan terbatas ini dengan rumus di samping. Next. Kemudian ada calculation of friction factor. Nah, untuk pengembangan korelasi ini perlu untuk menghitung faktor gesekan dari data uji. Ini dihitung dari persamaan gradien yang ditulis dalam bentuk berikut. Kemudian faktor gesekan ini diplot dengan numeration of the Reynolds number dalam satu lapangan seperti yang dikemukakan oleh Podman dan Carpenter. Podman dan Carpenter menyatakan bahwa korelasi mereka tidak akan berlaku jika salah satu fluida berada dalam aliran laminar. Namun, diyakini bahwa plot jenis ini mungkin membantu dalam menentukan apakah viskositas cair dapat diabaikan untuk minyak dengan viskositas 10 cp dan modifikasi apa yang mungkin diperlukan untuk memperluas korelasi ke viskositas yang lebih tinggi. Kemudian hasilnya ditunjukkan pada slide selanjutnya. Nah, jelas bahwa efek viskositas fluida telah meningkatkan hamburan titik-titik pada data tersebut. Juga menjadi jelas dari penyelidikan plot ini bahwa viskositas 10 cp menunjukkan sangat sedikit efek viskositas kecuali pada laju aliran fluida yang sangat rendah. Yang mana ini sebelumnya telah disarankan oleh analisis lintasan kedalaman tekanan yang diukur pada gambar di samping. Next. Kemudian kelompok yang berkorelasi menjadi rumus di bawah. Lalu viskositas gas dapat diasumsikan konstan secara esensial pada 0,018 cp. Kelompok yang berkorelasi kemudian menjadi persamaan tersebut. Dan next. Kemudian setelah mencoba beberapa model, ditemukan bahwa fungsi formulanya didapatkan dengan persamaan berikut. Nah, setelah faktor gesekan ditemukan, kemudian diplot dengan kelompok baru dan korelasi yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar tersebut. Selanjutnya, batasan atau asumsi yang digunakan dalam korelasi ini yang pertama terkait dengan ukuran pipa. Jadi korelasi ini hanya berlaku untuk pipa berukuran 1/4 inci seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua untuk viskositas cairan kurang dari 12 centivoids, efek viskositas itu diabaikan, sedangkan untuk viskositas
viskositas lebih dari 12 centivoids, itu viskositas dimasukkan ke dalam pangkat 0,25 dalam fungsi penghubungnya. Kemudian yang ketiga, korelasi ini eh, mengasumsikan bahwa rasio gas liquid berada dalam rentang tertentu yang diujikan. Kemudian yang keempat, pengembangan korelasi didasarkan pada data uji yang memengaruhi data uji spesifik, ya, dan hasilnya mungkin tidak berlaku untuk kondisi di luar data yang diujikan. Nah, meskipun viskositas cairan mempengaruhi gradien tekanan, pengaruhnya dianggap tidak sebesar pada kasus water, yang menunjukkan bahwa asumsi ini mungkin tidak berlaku untuk semua jenis cairan. Nah, sama dengan korelasi yang lain, eh, korelasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah terkait dengan prediksi yang akurat. Jadi, korelasi memberikan prediksi yang akurat terhadap gradien tekanan dalam aliran gas liquid, terutama untuk viskositas cairan. Baik, selanjutnya merupakan paper dengan judul Predicting Topaz Pressure Drops in Vertical Pipes oleh Orki, Orkis Zewski pada tahun 1967. Jadi, paper ini mengembangkan korelasi yang pertama dengan modifikasi metode Griff-Wallis. Metode ini diperluas untuk mencakup rentang aliran berkecepatan tinggi dan mempertimbangkan distribusi cairan di antara slug liquid, film liquid, dan liquid yang terperangkap dalam gelembung gas. Kemudian yang kedua, pendekatan secara empiris. Jadi pengembangan parameter baru yang didasarkan pada data empiris untuk memperkirakan kerugian gesekan dinding dan densitas aliran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, analisa geometris. Jadi dengan mengaitkan gradien tekanan yang dengan distribusi geometris fasa cair
dan gas sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang dua aliran fluida, tentang dua aliran dua fasa. Kemudian eh, yang terakhir adalah penggunaan data historis, jadi menggunakan data yang diterbitkan sebelumnya oleh Hager Brown dan Brown untuk mengkalibrasi dan verifikasi metode yang telah dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi aliran menurut Orkis, di mana di gambar terdapat beberapa terdapat 4 jenis aliran. Yang pertama yaitu bubble flow, di mana pipa ini hampir seluruhnya diisi oleh cairan dan fase gas yang berukuran kecil. Gas ini hadir sebagai gelembung kecil yang distribusikan secara acak, yang mana diameternya juga bervariasi. Kemudian gelembung bergerak pada kecepatan yang berbeda tergantung pada diameter masing-masing. Cairan bergerak ke atas pipa dengan kecepatan seragam, kecuali padatan. Fase gas memiliki sedikit efek pada gradien tekanannya. Kemudian ada slug flow, di mana fase gas lebih terasa, dan meskipun fase cair masih kontinu, gelembung gas menyatu dan membentuk gelembung yang stabil dengan ukuran dan bentuk yang kira-kira sama dan diameternya pun hampir sama. Mereka dipisahkan oleh slug cairan, kecepatan gelembung lebih besar daripada fluida dan dapat diprediksi dalam kaitannya dengan kecepatan slug fluida. Dan lapisan cairan di sekitar gelembung gas tidak konstan, sedangkan slug cairannya selalu bergerak ke atas, ke arah aliran. Kemudian cairan dalam film dapat bergerak ke atas, namun mungkin dengan kecepatan yang lebih rendah. Kemudian kecepatan fluida yang bervariasi ini tidak hanya menghasilkan kerugian pada gesekan dinding yang bervariasi, tapi juga dalam penahan cairan yang akan mempengaruhi kepadatan aliran. Pada kecepatan aliran yang lebih tinggi, cairan dapat terperangkap dalam gelembung gas. Baik fase gas maupun cair memiliki efek yang signifikan pada gradien tekanan. Kemudian ada transit flow, yang mana ini adalah perubahan dari fase cair kontinu ke fase gas kontinu. Terjadi di wilayah ini. Kemudian slug cairan di antara gelembung hampir menghilang dan jumlah besar pada cairan menjadi terperangkap dalam fase gas, meskipun efek liquid signifikan dan fase gas lebih dominan pada aliran ini. Kemudian yang terakhir ada anular misflow, yang mana fase gas terus-menerus terjadi dan sebagian besar fluida terperangkap dan dibawa dalam fase gas. Sebuah lapisan cairan terjadi di antara dinding pipa, tetapi efeknya sekunder dan fase gas adalah faktor pengendali pada aliran ini. Nah, pada korelasi ini digunakan beberapa asumsi. Yang pertama terkait dengan distribusi aliran, yaitu mempertimbangkan eh, kecepatan slip di mana mengasumsikan adanya perbedaan kecepatan antara fase gas dan fase cair. Kemudian yang kedua, pressure drop yang diasumsikan penurunan tekanan sebesar 10% dari total tekanan. Dan yang ketiga, dalam aliran itu eh, di- didominasi oleh gas, misflow, faktor gesekan dinding dari fase cair yang seringkali diabaikan efeknya kecil terhadap penurunan tekanan total. Kemudian tekanan dan temperatur di mana metode
Orkiszewski umumnya digunakan pada sumur migas dengan temperatur 75 derajat Fahrenheit sampai dengan 400 derajat Fahrenheit dengan pressure sebesar 500 hingga 4000 psi. Asumsi ini menekankan bahwa cairan dan gas berubah sesuai dengan kondisi aliran yang lebih spesifik dan akan memengaruhi gradien tekanan yang dihitung. Kemudian yang kelima, metode Orkisz-Zewski mempertimbangkan 4 rezim aliran utama, yaitu bubble flow, slug flow, transition flow, dan annular release flow yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keenam, aliran yang didominasi oleh cairan seperti aliran bubble atau slug, faktor gesekan eh, karena dinding tetap diperhitungkan karena interaksi dengan dinding pipa memberikan kontribusi yang besar terhadap gradien tekanan. Kemudian selanjutnya itu Selanjutnya akan dijelaskan. persamaan, di mana metode ini didasarkan pada persamaan di mana keseimbangan energi yang diperhitungkan kehilangan energi akibat gesekan. Perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik dapat dibaca menggunakan persamaan tersebut. Kemudian persamaan selanjutnya adalah bentuk yang lebih sederhana untuk menghitung penurunan tekanan dalam setiap segmen kedalaman. Persamaan tersebut dapat dibaca pada slide ini. Kemudian menghitung average flowing density dapat dihitung menggunakan persamaan tersebut. Dan dapat diketahui juga friction gradient yang mana rumus tertera pada slide itu. Next. Persamaan berikutnya yaitu determination of flow regime, di mana nilai batasan untuk masing-masing rezim dapat dihitung dengan rumus berikut. Dan untuk setiap limit dapat untuk setiap flow regime memakai limit-limit tertentu. Next. Nah, kemudian ada perhitungan rezim aliran. Yang pertama ada persamaan bubble flow, di mana persentase gas dalam aliran dinyatakan pada persamaan berikut. Dan average flowing dapat dihitung memakai persamaan tersebut. Kemudian juga dihitung friction gradient pada rumus yang tertera. Next. Aliran berikutnya yaitu slug flow, di mana menghitung average density dan liquid Reynolds number. Kemudian untuk NB ditentukan pada NB kurang dari 300 memakai rumus yang berbeda, dan NB lebih dari 8.000 memakai rumus yang dijelaskan pada tabel tersebut. Nah, ketika NB lebih dari 3.000 dan kurang dari 8.000 menggunakan rumus yang tertera pada slide tersebut. Kemudian setelah diketahui NB memakai rumus friction loss, di mana dengan ketentuan dengan memakai beragam rumus yang tertera pada slide. Kemudian dengan continuous liquid fase yang berbeda, menggunakan equation yang berbeda pula untuk setiap continuous liquid fase.
Kemudian yang terakhir, kemudian ada transition flow, di mana menghitung average density, flow rate dengan rumus yang tertera pada slide. Yang berikutnya ada mist flow. Nah, khusus untuk mist flow ini karena hampir tidak ada slip antar fase, maka rumus FG memakai rumus yang tertera pada slide dan mencari Dance and Rose express the friction loss gradient memakai persamaan yang tertera pada slide. Next. Nah, untuk mist flow ini jika NW kurang dari 0,005 maka menggunakan persamaan tersebut. Jika NW lebih dari 0,005 maka memakai rumus tersebut di mana yang tertera pada rumus. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan eh, kelebihan dalam pengaplikasian. Jadi korelasi ini mempunyai beberapa kelebihan dalam pengaplikasian. Yang pertama merupakan korelasi ini dikembangkan memberikan prediksi yang akurat terhadap gradien tekanan dalam aliran gas cair, terutama untuk viskositas cairan kurang dari 12 centivoids, di mana efek viskositas itu diabaikan. Untuk viskositas lebih dari 12 centivoids, korelasi ini uh, mampu memasukkan viskositas ke dalam perhitungan sehingga memberikan hasil yang lebih relevan untuk kondisi aliran yang lebih kompleks. Pengembangan korelasi didasarkan pada data uji yang komprehensif yang mencakup berbagai laju aliran dan rasio gas liquid sehingga meningkatkan keandalan hasil yang didapatkan. Kemudian yang keempat, korelasi ini juga berdasarkan data uji yang membantu dalam memahami pengaruh viskositas terhadap gradien tekanan uh, dalam aliran tupas. Kemudian dengan batasan yang jelas pada ukuran pipa dan kondisi aliran, maka korelasi ini dapat diterapkan secara praktis pada industri untuk meningkatkan efisiensi sistem aliran gas liquid. Nah, dengan berbagai kelebihan yang ada pada korelasi ini, tentunya korelasi ini mempunyai beberapa kekurangan yang meliputi. Pertama, meskipun metode ini diprediksi menurunkan tekanan dengan baik, namun akurasinya mungkin menurun pada kondisi aliran tertentu yang tidak terwakili dalam data sehingga yang digunakan untuk pengembangan korelasi. Kemudian yang kedua, metode ini bergantung pada pendekatan empiris yang berarti bahwa hasilnya mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara universal di semua kondisi aliran. Kemudian yang ketiga, dalam kasus aliran yang sangat kompleks atau tidak terduga, metode ini tidak memberikan hasil yang memadai sehingga memerlukan penyesuaian atau metode lain. Kemudian yang keempat, meskipun dikembangkan untuk mencakup tentang aliran berkecepatan tinggi, namun masih ada batasan dalam akurasi untuk kecepatan aliran yang sangat tinggi atau sangat rendah. Kemudian yang kelima, metode ini mungkin kurang efektif dalam memprediksi perilaku aliran untuk fluida dengan karakteristik fisik yang sangat berbeda seperti viskositas tinggi atau kepadatan yang rendah. Oke, jurnal berikutnya yaitu kompres, comprehensive mechanistic model for upward to phase flow in wellboard. Ditulis oleh Ansari AM, Silverter, ND, Sosamo, dan Brill pada tahun 1990. Di mana pengembangan korelasi awalnya aliran dua fasa sering didekati melalui metode empiris karena sifatnya kompleks. Namun kemudian tren bergeser ke arah pendekatan model
pemodelan didasarkan pada mekanisme dasar aliran. Korelasi-korelasi ini dikembangkan dengan modif Hagedorn and Brown, Duns and Rose, Orkies-Wesky dengan koreksi Trigia, Bax and Brill dengan koreksi Palmer, Mukherjee dan Brill, dan yang terakhir ada Aziz et al. Keenam korelasi empiris ini populer dipakai dalam paper ini sebagai acuan evaluasi kinerja model kompresif yang baru dikembangkan. Nah, kriteria perbandingan ini dipakai untuk membandingkan model dengan korelasi tersebut menggunakan faktor kinerja relatif atau RPF. Kinerja model ini dibandingkan secara objektif dengan korelasi empiris yang ada. Nilai RPF minimum adalah 5 yang menunjukkan kinerja terbaik di semua aspek. Dengan demikian, perbandingan kinerja model dengan korelasi-korelasi dapat dilakukan secara kuantitatif berdasarkan kinerja statistik yang jelas. Kemudian, kriteria perbandingan yang dipakai untuk mengevaluasi keenam korelasi empiris tersebut adalah yang pertama, yaitu error rata-rata persentase atau E1, yang mana E1 menunjukkan tren kinerja keseluruhan. Kemudian ada error rata-rata persentase absolut E2, yang mana E2 menunjukkan besarnya error rata-rata. Yang ketiga ada deviasi standar persen E3, di mana E3 menunjukkan derajat penyebaran error dari nilai rata-ratanya. Yang keempat ada error rata-rata atau E4. E4 menunjukkan tren keseluruhan tanpa memandang besaran tekanan terukur. Yang kelima ada error rata-rata absolut atau E5. E5 ini juga tidak memandang besaran tekanan terukur dan menunjukkan besarnya error rata-rata. Yang keenam ada deviasi standar atau E6. E6 menunjukkan penyebaran tanpa memandang besaran tekanan yang terukur. Selain itu, faktor kinerja relatif RPF dipakai dengan membagi nilai parameter statistik masing-masing korelasi dengan modelan dengan nilai minimum dan menjumlahkan hasilnya. Ini membandingkan kinerja secara kuantitatif dan objektif. Kemudian pada slide ini adalah batasan dan asumsi. Batasan dan asumsi yang pertama yaitu batasan rentang data, di mana korelasi-korelasi ini dikembangkan berdasarkan data eksperimen tertentu, sehingga hanya berlaku untuk rentan kondisi aliran tertentu yang tercakup dalam data tersebut. Yang kedua ada asumsi pola aliran tertentu. Nah, korelasi-korelasi ini hanya berlaku untuk satu pola aliran tertentu, misalnya slug flow. Mereka tidak mampu memprediksi transisi atau antar pola aliran. Yang ketiga ada asumsi geometri pipa tertentu. Untuk ini, sebagian besar korelasinya hanya berlaku untuk aliran di pipa vertikal atau horizontal saja, dan tidak untuk geometri yang miring. Yang keempat, tidak memperhitungkan mekanisme fisik. Korelasi-korelasi bersifat empiris tanpa mempertimbangkan mekanisme fisik seperti kenaikan atau penurunan film fluida yang sebenarnya terjadi. Asumsi berikutnya yaitu parameter tetap. Di beberapa parameter dalam korelasi diasumsikan tetap dan tidak bergantung pada kondisi aliran yang sebenarnya. Yang terakhir, tidak berlaku ekstrapolasi, yang mana korelasi tidak dapat diandalkan jika dipakai untuk memprediksi kondisi di luar batasan data asli pengembangannya. Selanjutnya merupakan flow patterns atau pola aliran. Jadi pada kedua gambar ini menunjukkan flow patterns aliran dua fasa.
dua jenis fluida, yaitu gas dan liquid di dalam sumur bor atau sumur produksi yang mengalir ke atas. Jadi pola aliran ini eh, memiliki beragam jenis. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, eh, gambar yaitu eh, utama dalam aliran dua fasa. Yang pertama ada bubble flow, di mana aliran ini berbentuk gelembung-gelembung gas yang tersebar dalam fase liquid, yang terjadi pada aliran laju alir gas yang rendah, di mana gas terdispersi dalam bentuk gelembung kecil dalam cairan. Kemudian yang kedua ada slug flow, di mana pola aliran ini gelembung-gelembung gas besar terbentuk dan terpisah oleh cairan. Fase gas dan cairan bergerak secara berseling-seling, berselang-seling dan menghasilkan fluktuasi tekanan yang signifikan sehingga bisa menimbulkan masalah pada operasional. Kemudian yang ketiga ada churn flow, di mana pola aliran yang tidak stabil dengan campuran gas dan eh, liquid yang turbulen dengan aliran turbulen. Jadi pola ini itu terbentuk biasanya pada laju alir yang lebih tinggi dari slope flow, di mana aliran itu menjadi sangat tidak teratur dan dengan cairan dan gas bercampur dengan bentuk yang rumit atau kacau. Kemudian yang keempat ada annular flow, jadi fase gas yang berada di bagian tengah saluran itu, di tengah aliran itu dikelilingi oleh lapisan tipis liquid yang menempel pada dinding pipa. Biasanya itu terjadi pada laju alir gas yang sangat tinggi, di mana fase gas itu mendominasi dalam aliran tersebut. Jadi gasnya akan bergerak cepat menuju dengan bagian tengah pipa dan liquidnya akan terpinggirkan ke dalam dinding pipa dan menempel sepanjang aliran dinding pipa. Kemudian di sebelah kanan dapat dilihat itu merupakan peta pola aliran yang menunjukkan pola aliran berdasarkan kecepatan superficial gas dan liquid. Jadi pada peta aliran ini, pola aliran itu dipetakan dengan sumbu horizontal sebagai superficial gas velocity atau kecepatan superficial gas dan sumbu vertikalnya itu sebagai superficial liquid velocity. Nah, pada kecepatan gas dan liquid yang rendah, pola aliran itu cenderung berada pada bubbly flow. Kemudian saat kecepatan gasnya itu meningkat, pola itu berubah menjadi slug atau churn flow. Lalu pada kecepatan gas yang sangat tinggi dan kecepatan cairan yang menengah, aliran akan memasuki annular flow. Nah, di sini dapat dilihat terdapat Barnea transition. Jadi Barnea transition itu merupakan transisi dari bubbly atau slug flow menuju annular flow di sebelah kanan yang menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam karakteristik aliran yang terjadi. Ini sama seperti gambar di atas tentang flow pattern. Kemudian terkait dengan gradient pressure. Jadi gradien gradien pressure itu dapat dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada gambar. Yang pertama itu persamaan umum gradien tekanan. Itu yang persamaan pertama, persamaan 20 itu menunjukkan bahwa gradien tekanan total dP per dL pada aliran dua fasa adalah penjumlahan dari tiga komponen yang ditambahkan. Yang pertama ada penambahan komponen gradien tekanan akibat elevasi dP per dL E. Yang kedua gradien tekanan akibat gesekan dP per dL F. Dan yang ketiga gradien tekanan akibat kecepatan dP per dL A. Eh, Kemudian yang kedua persamaan 21 itu merupakan gradien tekanan akibat elevasi. Jadi gradien tekanan akibat elevasi dapat ditulis dengan dP per dLe sama dengan rho Tp
sin theta. Jadi gradien tekanan akibat elevasi itu diperhitungkan berdasarkan densitas dua fasa tau Tp, percepatan gravitasi G, dan sudut kemiringan theta dari pipa atau saluran yang ada. Nah, komponen ini tuh menggambarkan bagaimana gravitasi dan orientasi sumur itu memengaruhi tekanan pada aliran dua fasa, di mana tau Tp itu merupakan densitas cairan dua fasa, liquid dan gas, dan sin theta itu merupakan sudut aliran relatif terhadap horizontal, sehingga nilai theta itu sama dengan 90 derajat untuk aliran vertikal. Kemudian untuk persamaan 22 merupakan gradien tekanan akibat gesekan. Jadi eh, dapat ditulis dengan rumus dP per dLf sama dengan FTP per rho TP V kuadrat TP per 2D. Jadi gradien tekanan akibat gesekan itu dihitung berdasarkan faktor gesekan dua fasa FTP, densitas campuran dua fasa rho TP, kecepatan aliran dua fasa VTP, dan diameter pipa D. Jadi komponen ini tuh mewakili kehilangan tekanan pressure loss akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Nah, FTP ini merupakan faktor gesekan dua fasa yang mencakup kompleksitas aliran dua fasa, kemudian rho TP itu densitas dua fasa, VTP kecepatan dua fasa, dan D itu merupakan diameter pipa atau saluran. Kemudian pada persamaan 23 merupakan faktor gesekan dua fasa FTP, di mana 1 per eh, akar pangkat FTP sama dengan min 2 log epsilon per D per 3,7 plus 502 log epsilon per D 3,7 plus 13 per RETP per RETP. Jadi persamaan ini digunakan untuk menghitung faktor gesekan FTP yang dipengaruhi oleh kekasaran relatif pipa, epsilon per D, dan angka Reynolds number dua fasa RETP. Faktor gesekan ini diperoleh dari persamaan yang diusulkan oleh Siglang dan Schleifster, di mana epsilon merupakan kekasiran pipa permukaan, D merupakan diameter, dan RETP merupakan Reynolds number dua fasa. Kemudian untuk persamaan 24, itu merupakan angka Reynolds number dua fasa. Jadi angka Reynolds number dua fasa itu RETP sama dengan tau TP VTPD per mu TP. Jadi nilai ini membantu menentukan kondisi aliran apakah dalam keadaan laminar atau turbulen sehingga dapat dibedakan. Selanjutnya pressure loss total. Jadi pressure loss total kali ini pada bubble flow, di mana eh, pressure loss akibat komponen elevansi itu dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera. Kemudian pressure loss akibat gesekan itu dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada layar. Kemudian pressure loss total akibat slug flow. Jadi pressure loss total slug flow akibat komponen elevansi dapat dihitung pada rumus berikut, dan gesekan akibat komponen gesekan dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Kemudian pressure loss total untuk annular flow itu bergantung pada komponen elevansi dan gesekan dapat dihitung pada rumus berikut. Nah, ketiganya itu terdapat eh, terdapat pressure loss akibat komponen percepatan, tetapi pada ketiga jenis tadi komponen percepatannya itu biasanya bernilai sangat kecil sehingga diabaikan dalam perhitungan pressure loss. Selanjutnya akan Kemudian, dijelaskan oleh kemudian pada jurnal ini memiliki kelebihan dalam pengaplikasian. Yang pertama yaitu mudah dipakai karena bersifat empiris tanpa perhitungan kompleks. Hanya perlu
memasukkan nilai parameter aliran. Dan yang kedua yaitu tingkat kepercayaan dan validasi data sudah tinggi, yang mana telah digunakan di industri selama beberapa dekade sehingga tingkat kepercayaan dan validasi data sudah tinggi. Yang ketiga yaitu mampu memprediksi perilaku aliran untuk berbagai pola aliran meskipun secara terpisah dan tidak terintegrasi. Yang selanjutnya tidak memerlukan informasi rinci mengenai mekanisme fisik aliran. Yang kelima yaitu berlaku untuk rentan kondisi aliran yang lebih luas. Nah, ini permodelan mekanisme awal karena dilatih dengan lebih banyak data. Yang keenam, mampu memberikan estimasi awal, yang mana sebelum pengembangan model mekanistik yang lebih kompleks. Next, di dalam jurnal ini, setelah memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan dalam pengaplikasian, yang mana yang pertama yaitu memiliki jangkauan yang terbatas untuk kondisi aliran tertentu. Yang kedua yaitu tidak mampu memprediksi transisi antar pola aliran secara akurat. Yang ketiga tidak mempertimbangkan pengaruh variabel-variabel seperti suhu, kadar asam atau basa, cairan, dan geometri yang bervariasi. Yang keempat yaitu kinerjanya akan terus menurun jika dipakai untuk memprediksi di luar rentang kondisi awal pengembangan. Yang kelima yaitu tidak dapat menangkap pengaruh mekanisme fisika seperti gaya gesek, antar fasa, dan jatuh atau naiknya film fluida. Yang berikutnya yaitu parameter-parameter dalam persamaan korelasi tidak selalu mewakili karakteristik fisika sebenarnya. Kekurangan berikutnya yaitu tidak fleksibel untuk diintegrasikan ke dalam simulasi numerik sistem aliran kompleks. Dan kekurangan berikutnya itu mengabaikan pengaruh fenomena baru yang muncul di luar rentang data awal. Kekurangan terakhir yaitu kinerja relatif kurang baik dibanding model mekanistik berbasis fisika yang terbaru. Selanjutnya merupakan paper dengan judul Pressure Drop in Wells Producing Oil and Gas oleh Aziz K, Gouvier G, W, and Fogarasi M pada tahun 1972. Oke, masuk ke pengembangan korelasi pada paper ini. Yang mana korelasi pertama yaitu mekanisme penurunan tekanan. Pada paper ini secara eksplisit membahas berbagai mekanisme yang berkontribusi pada penurunan tekanan total dalam sumur, termasuk yaitu frictional pressure drop, yang mana penurunan tekanan akibat gesekan antara fluida dan dinding sumur. Ini merupakan bagian yang paling signifikan dan dihitung memakai korelasi yang sesuai untuk aliran multifasa. Misalnya korelasi log chart, Martini atau korelasi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi aliran spesifik. Pilihan korelasi akan bergantung pada sifat fluida, yang mana viskositas, densitas, rasio gas atau minyak, dan geometri sumur. Kemudian ada accelerational pressure drop, penurunan tekanan akibat perubahan kecepatan fluida, yang mana ini signifikan terutama di daerah dengan perubahan penampang sumur atau perubahan komposisi fluida. Kemudian ada gravitational pressure drop, di mana penurunan tekanan akibat gaya gravitasi yang bekerja pada fluida. Ini penting terutama pada sumur miring atau vertikal. Kemudian korelasi selanjutnya ada model aliran multifasa, di mana paper ini membahas berbagai model untuk penggambaran aliran multifasa dalam sumur, mengingat kompleksitas interaksi pada minyak, gas, dan air, di mana data input yang digunakan yaitu viskositas, densitas, rasio minyak, gas, gas dan minyak, dan lain-lain, geometri sumur,
berupa diameter atau kemiringan dan laju produksi. Kemudian batasan dan asumsi, di mana korelasi aliran multifasa. Paper ini menggunakan berbagai korelasi untuk menghitung penurunan tekanan akibat gesekan dalam aliran multifasa. Misalnya korelasi Log-Chart-Martinelli. Di setiap korelasi ini memiliki batasan dan asumsi sendiri, termasuk rezim aliran, korelasi rezim aliran, di mana korelasi ini biasanya dikembangkan untuk rentan tertentu dari rezim aliran, di mana misalnya aliran laminar, turbulen, dan transisi. Aplikasi ini di luar rentang dapat menghasilkan ketidakakuratan. Yang kedua ada sifat fluida, yang mana korelasi ini biasanya dikalibrasi untuk rentan tertentu dari sifat-sifat fluida dan ekstrapolasi ke sifat-sifat fluida yang jauh di luar rentan kalibrasi dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Kemudian ada geometri sumur. Geometri sumur ini memiliki beberapa korelasi mungkin lebih akurat untuk geometri sumur tertentu, misalnya sumur vertikal versus sumur horizontal. Kemudian ada kondisi termodinamika, di mana asumsi kesetimbangan termodinamika sering dipakai dalam pengembangan korelasi. Kondisi di mana kesetimbangan tidak tercapai, misal perubahan fase yang cepat, dan dapat menyebabkan ketidakakuratan. Batasan dan asumsi yang kedua yaitu model aliran multifasa, di mana ada homogenitas fluida dan segregasi fluida. Homogenitas fluida mengasumsi bahwa minyak dan gas tercampur secara homogen. Asumsi ini tidak selalu valid, terutama dalam sumur dengan laju produksi tinggi atau geometri sumur yang kompleks. Nah, untuk segregasi fluida sendiri, model ini mempertimbangkan pemisahan antar fase minyak dan gas. Namun, model ini juga memiliki kompleksitas dan asumsi yang tersendiri mengenai distribusi fase. Batasan dan asumsi yang berikutnya yaitu kondisi steady state, yang mana perhitungan penurunan tekanan seringkali didasarkan pada asumsi kondisi steady state yang fluktuasi produksi atau perubahan kondisi reservoir dapat menyebabkan penyimpangan dari asumsi ini. Kemudian ada pengaruh kemiringan sumur pada penurunan tekanan, yang mana pengaruh kemiringan dan penurunan tekanan ini dipertimbangkan, tetapi model yang digunakan mungkin memiliki batasan untuk sumur dengan kemiringan yang sangat ekstrim atau geometri yang kompleks. Berikutnya ada efek non-Newtonian, yang mana korelasi dipakai umumnya didasarkan pada asumsi fluida Newtonian. Fluida non-Newtonian, misalnya pada lumpur berat, memerlukan model yang lebih kompleks. Selanjutnya merupakan persamaan Threshold atau persamaan persamaan tekanan. Jadi ketika kita menghitung penurunan tekanan Threshold, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Delta P sama dengan delta PHH plus delta PKE plus delta PPR, di mana delta P itu merupakan Threshold over decimal elevation change. Kemudian delta PHH itu merupakan hidrostatic head komponen dari delta P. Kemudian delta PKE itu merupakan pressure drop dari uh, pressure drop untuk kinetic energi efek. Kemudian untuk friction faktornya kita dapat hitung menggunakan rumus F sama dengan 16 μ per dV0. Kemudian untuk pola aliran uh, bubble to slug transition kita dapat menghitung dengan rumus YVSL, di mana VSL dan VSG itu merupakan kecepatan superficial fase cair dan fase gas untuk masing-masing.
Nah, untuk pola aliran slug to force slug transition dapat dihitung pula menggunakan YVSL, tetapi dia menggunakan persamaan yang berbeda dalam rumusnya. Kemudian untuk frictional component of pressure drop itu dia menggunakan persamaan delta PR yang terletak pada gambar dan bubble flow di sini dapat dihitung pada persamaan eh, delta bubble flow sama dengan G per G kuadrat PM delta Z. Jadi rho M-nya itu dapat dihitung pada rumus di sampingnya. Kemudian EG pada rho M dapat dihitung menggunakan VSG per VBF. Kemudian VBF pada EG itu dapat dihitung dengan menggunakan CO VM plus VBS. Dan eh, selanjutnya dapat dihitung menggunakan persamaan rumus yang terdekat. Kemudian untuk slug flow di sini dapat dihitung menggunakan berbagai persamaan rumus yang diturunkan hingga menjadi satu rumus yang dapat digunakan untuk perhitungan dan dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ini merupakan eh, pola aliran dua fasa gas cair dalam pipa vertikal. Jadi pada gambar satu, pada diagram diagram sebelah kiri itu menunjukkan pola aliran utama yang dapat terjadi dalam aliran gas liquid pada pipa vertikal. Jadi setiap pola aliran ini tergantung pada laju alir gas dan cairan serta faktor lainnya seperti tekanan dan diameter pipa. Nah, pola aliran pada gambar satu ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada single phase liquid, di mana aliran cairan murni tanpa gas dan ini terjadi ketika hanya ada fase cair yang mengalir dalam pipa. Kemudian yang kedua ada bubble flow, di mana aliran yang terdiri dari gelembung-gelembung gas yang tersebar di dalam cairan dan gelembung-gelembung ini relatif kecil dan menyebar merata di seluruh pipa. Jadi tidak menggumpal menjadi satu, tetapi dia merata pada seluruh pipa. Kemudian ada slug flow, jadi di mana pada slug flow ini gas dan cairan terbentuk sebagai slug atau kantong gas yang besar dengan cairan yang mengelilinginya. Aliran slug flow ini terjadi pada laju alir gas yang lebih tinggi dibandingkan bubble flow. Kemudian ada force, jadi pola ini mirip dengan slug flow, namun gasnya lebih terdispersi dalam cairan sehingga menghasilkan campuran yang berbuih atau lebih berbusa. Kemudian ada annular mist, di mana itu terletak paling atas dalam satu aliran. Itu menggambarkan bahwa pola aliran annular mist ini terjadi pada laju alir gas yang sangat tinggi, sehingga cairan menempel pada dinding pipa membentuk lapisan tipis atau anular karena tingginya laju alir yang terjadi, sedangkan gas yang mengalir melalui bagian tengah pipa membawa butiran-butiran kecil dari aliran tersebut. Kemudian yang bagian tengah merupakan flow pattern map atau peta pola aliran di mana generalis flow pattern map menunjukkan peralihan pola aliran berdasarkan kecepatan superficial gas, berdasarkan x-axis dan berdasarkan y-axisnya merupakan kecepatan superficial liquid yang dimodifikasi. Nah, sumbu X itu menunjukkan kecepatan gas yang lebih tinggi ke arah kanan dan sumbu Y itu menunjukkan kecepatan aliran. Nah, pada flow pattern map ini terdapat daerah bubble flow, itu terletak di area kecepatan gas yang rendah, di mana pada aliran ini memiliki gelembung-gelembung gas yang tersebar dalam cairan. Kemudian ada daerah slug flow, itu ketika terjadi penambahan kecepatan gas
Kemudian ada annular mist flow, itu terjadi pada kecepatan gas yang sangat tinggi, di mana gas itu mendominasi pada pusat pipa sementara cairan berada di dinding pipa. Kemudian di sini ada daerah transition atau transition zone, di mana beberapa area di pola peta aliran menunjukkan transisi antara pola aliran seperti dari slug ke force dan dari force ke annular mist, di mana garis-garis peralihan pada grafik ini menunjukkan batas teoritis antar pola aliran tersebut. Kemudian gambar 3, gambar paling kanan itu menunjukkan elemen pada slug flow, pada slug apa aliran elemen dari slug flow ini menunjukkan VB, di mana slug bodinya itu bagian utama dari slug yang terdiri dari cairan dengan sedikit gelembung gas yang terjebak. Kemudian EG, gas entertainment, terdiri dari gas entertainment di dalam cairan pada bagian depan slug. Kemudian ada EGSR, gas in slug layer, di mana gas entertainment dalam lapisan slug cair ini lebih tipis di bagian belakang slug. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu kelebihan dalam pengaplikasian pada jurnal ini. Kelebihan yang pertama yaitu keakuratan yang lebih tinggi, di mana metodologi ini tidak bergantung pada satu korelasi yang sederhana, yang mungkin hanya akurat dalam kondisi tertentu. Dengan mempertimbangkan berbagai mekanisme penurunan tekanan, seperti gesekan, percepatan, dan gravitasi, dan mungkin pemilihan korelasi yang sesuai untuk rezim aliran dan sifat fluida yang spesifik. Metodologi ini berpotensi menghasilkan perhitungan penurunan tekanan yang lebih akurat dibandingkan dengan pemakaian korelasi tunggal yang sederhana. Kelebihan berikutnya ada fleksibilitas dan generalisasi, di mana metodologi ini dapat diterapkan pada berbagai jenis sumur, seperti vertikal, miring, maupun horizontal, dan kondisi operasi seperti laju produksi yang berbeda, sifat fluida yang berbeda. Pilihan model dan korelasi dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik sumur, memberikan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian kelebihan yang berikutnya yaitu pertimbangan aliran multifasa, yang mana metodologi ini secara ekspresif memperhitungkan kompleksitas aliran multifasa dalam sumur, yang melibatkan interaksi antar minyak, gas, dan air. Hal ini penting karena aliran multifasa merupakan karakteristik utama dari produksi hidrokarbon. Kemudian, pendekatan yang sistematis penurunan tekanan, yang mana metodologi ini memberikan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk menghitung penurunan tekanan, yang membantu dalam memahami kontribusi relatif dari setiap mekanisme penurunan tekanan. Hal ini memudahkan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut atau optimasi. Pada jurnal ini juga memiliki kekurangan dalam pengaplikasian. Yang pertama yaitu kompleksitas dan waktu komputasi, di mana metodologi ini jauh lebih kompleks daripada menggunakan korelasi sederhana, membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait berbagai mekanisme penurunan tekanan, pemilihan korelasi yang tepat untuk setiap mekanisme, dan mungkin memerlukan iterasi yang mencapai konvergensi. Hal ini dapat membuat waktu komputasi yang signifikan, terutama jika dilakukan secara manual. Meskipun perangkat lunak simulasi reservoir modern dapat menyederhanakan proses ini, namun pemahaman mendalam tetap dibutuhkan untuk menginterpretasikan hasil dan memastikan keakuratannya. Kekurangan berikutnya yaitu ketergantungan pada data input yang akurat. Akurasi hasil perhitungan sangat berpengaruh pada kualitas dan keakuratan data input, termasuk sifat-sifat fluida
yaitu viskositas, densitas tegangan permukaan, rasio gas minyak, geometri sumur yang berupa diameter, kemiringan, dan rugosity, serta laju produksi. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap akan menghasilkan perhitungan yang tidak andal. Bahkan jika metodologi ini diterapkan dengan benar, mendapatkan data yang akurat dan representatif seringkali merupakan tantangan dalam praktiknya. Kemudian, kurva karakteristik fluida sebagai fungsi tekanan dan temperatur, di mana di mana pada kekurangan ini memberikan karakteristik fluida yang kurang. Kemudian selanjutnya kekurangan terakhir yaitu ketidakpastian dalam model aliran multifasa. Selanjutnya merupakan paper dengan judul A Study of Two-Pass Flow in Inclined Pipes oleh Bex, HD, and Brill GP pada tahun 1973. Untuk pengembangan korelasi pada jurnal ini, yaitu yang pertama pengumpulan data eksperimental seperti laju aliran, kemiringan pipa, dan diameter pipa, anular seperti anular, slug, bubble, dan stratified, di mana identifikasi rezim aliran seperti nomor Rode menggambarkan rasio gaya inersia terhadap gaya gravitasi, dan nomor Locard-Martinelli menggambarkan rasio tekanan jatuh fasa cair terhadap tekanan jatuh fasa gas. Kemudian korelasi pressure drop seperti rezim aliran dan sifat fluida, geometri pipa, dan laju aliran. Di mana rezim aliran seperti yang dijelaskan di atas, korelasi yang berbeda dipakai untuk setiap rezim aliran. Kemudian sifat fluida seperti kepadatan, viskositas, dan tegangan permukaan fluida berpengaruh pada tekanan jatuh. Untuk geometri pipa, diameter dan kemiringan pipa mempengaruhi tekanan jatuh. Dan laju aliran pada fasa cair dan gas mempengaruhi tekanan. Kemudian ada validasi dan refinement, yang mana korelasi yang dikembangkan kemudian divalidasi dengan membandingkan prediksi model dengan data eksperimental yang independen. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, korelasi tersebut di refinement atau dimodifikasi untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, ini merupakan skematik diagram dari tes sistem. Jadi, sistem ini itu secara keseluruhan menggambarkan proses pengujian aliran udara dan air di dalam lingkungan yang telah dikontrol, di mana beberapa komponen penting seperti flow meters, kompresor, dan katup digunakan untuk mengatur, mengukur, dan memisahkan fluida. Diagram ini memberikan ketentuan atau panduan aliran fluida dan hubungan antara berbagai komponen dalam rangkaian pengujian yang dilakukan. Kemudian ada batasan dan asumsi untuk jurnal ini, yaitu yang pertama rentan data eksperimental, di mana korelasi ini dikembangkan berdasarkan data eksperimen yang dikumpulkan pada rentan kondisi tertentu. Untuk akurasi prediksi akan berkurang jika kondisi operasi berada di luar rentang data tersebut. Rentan ini meliputi jenis fluida, laju aliran, diameter pipa, dan kemiringan pipa yang spesifik.
Detail tentang ini harus dirujuk langsung pada paper asli untuk ketetapannya. Kemudian ada jenis fluida. Nah, korelasi ini mungkin lebih akurat untuk fluida tertentu yang dipakai dalam data eksperimental. Penerapan pada fluida dengan sifat yang sangat berbeda, misal viskositas yang sangat tinggi atau tegangan permukaan yang sangat rendah, mungkin menghasilkan prediksi yang kurang akurat. Paper tersebut mungkin secara spesifik menyebutkan jenis fluida yang dipakai dalam pengembangan model ini. Rezim aliran. Korelasi Bax dan Brill mengklasifikasikan bahwa aliran dua fasa ke dalam beberapa rezim. Misalnya pada anular, slug, bubble, dan stratified, di mana batasan antara rezim-rezim ini ditentukan secara empiris dan dapat menjadi sumber ketidakpastian. Di mana jika rezim aliran aktual tidak teridentifikasi dengan tepat, prediksi tekanan jatuh akan berpengaruh. Kemudian ada aliran turbulen. Meskipun korelasi ini dapat diterapkan pada berbagai aliran rezim, asumsi implisitnya adalah aliran dalam pipa bersifat turbulen, dan akurasi prediksi mungkin berkurang untuk aliran laminar atau transisi. Batasan berikutnya yaitu kondisi steady state, di mana korelasi ini dikembangkan untuk kondisi steady state, yaitu kondisi di mana laju aliran dan sifat fluida konstan terhadap waktu. Penerapan pada aliran tak non-stasioner atau transien mungkin menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Kemudian ada efek thermal, di mana korelasi ini umumnya mengabaikan efek thermal seperti perubahan suhu dan perpindahan panas. Untuk aliran dua fasa dengan perubahan suhu yang signifikan, korelasi ini mungkin tidak cukup akurat. Kemudian ada efek kompresibilitas, yang mana umumnya korelasi ini diasumsikan untuk fluida yang non-kompresibel, untuk gas pada tekanan tinggi. Efek kompresibilitas dapat mempengaruhi akurasi prediksi. Interaksi antar fasa. Yang terakhir adalah interaksi antar fasa, di mana menyederhanakan interaksi kompleks antar fasa cair dan fasa gas. Model ini tidak secara ekspresif memperhitungkan fenomena seperti slip velocity atau pembentukan gelembung secara detail. Selanjutnya ada asumsi two pass flow, di mana ini merupakan horizontal flow patterns. Jadi gambar-gambar ini itu menunjukkan pola aliran dalam aliran dua fasa pada pipa horizontal. Jadi yang pertama ada Sirligates flow atau aliran terpisah. Jadi Sirligates flow itu gas dan cairan mengalir secara terpisah dalam dua lapisan yang berbeda, di mana gas itu berada di bagian atas pipa dan cairan itu berada di bagian bawah pipa. Nah, biasanya itu terjadi pada kecepatan gas yang rendah. Kemudian yang kedua ada wavy flow, di mana variasi dari stratified flow itu di permukaan antara cairan dan gas mulai beriak atau bergelombang akibat interaksi antar fase. Kemudian ada annular flow, di mana cairan mengalir sebagai film tipis sepanjang dinding pipa dengan gas yang mengalir di tengah pipa karena laju aliran yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada intermittent flow. Di sini terbagi menjadi plug and slug. Jadi plug flow itu cairan membentuk tumpukan besar di sepanjang pipa yang terpisah oleh kantong gas. Dan slug flow itu terjadi ketika cairan itu membentuk kantong yang lebih besar atau slug yang bergerak di sepanjang pipa yang diikuti oleh gas. Kemudian yang ketiga ada distribute flow, aliran distribusi, di mana bubble flow. Pada aliran ini, gas terdistribusi dalam bentuk gelembung-gelembung kecil di dalam cairan yang mengalir dan menghasilkan aliran campuran yang terdispersi. Kemudian ada mixed flow, terjadi ketika gas menjadi fase utama dan cairan tersebar sebagai tetesan kecil atau kabut dalam gas, dan ini terjadi pada kecepatan gas yang sangat tinggi. Nah, ini merupakan flow pattern map pada horizontal flow. Jadi gambar ini merupakan uh, untuk pola aliran untuk horizontal dua fasa yang menunjukkan antara Froude number dan input liquid content lambda.
Jadi sumbu Y-nya itu dia Froude number NFR. Jadi Froude number merupakan bilangan yang tidak berdimensi dan digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara inersia dan gaya gravitasi dalam aliran. Kemudian sumbu X-nya itu dia berupa input liquid contents lambda. Dia mengindikasikan friksi cairan dalam aliran dua fasa. Nilainya berkisar sangat kecil, mendekati 0 hingga mendekati 1. Nilai lambdanya itu kecil menunjukkan dominasi fase gas, sementara itu nilai yang lebih besar itu menunjukkan dominasi fase cair. Kemudian pola aliran pada peta itu yang pertama ada segregated flow yang terletak pada bagian kiri peta di mana NFR dan eh, input liquid kontennya itu berada pada nilai yang rendah. Kemudian ada intermittent flow di mana terletak di antara aliran segregated dan distribute terjadi ketika terdapat variasi atau fluktuasi antar fasa misalnya pada flux dan slug. Kemudian ada paling atas ada distribusi flow terletak pada peta bagian NFR yang tinggi dan lambda yang relatif rendah menunjukkan kondisi di mana fase cair terdistribusi secara beragam dalam fase gas seperti pada aliran bubble dan mist. Kemudian ini untuk asumsi slope of pipe. Jadi asumsi kemiringan pipa dapat ditentukan melalui dapat ditentukan melalui eh, grafik pada gambar 2 dan 3, liquid hold up versus angle dan inclination correlation factor versus angle. Kemudian untuk pressure drop, dia dapat dihitung menggunakan persamaan berikut dengan klasifikasi pola aliran. Jika NFR-nya itu kurang dari L1, maka flow pattern-nya itu segregates. Dan jika NFR-nya lebih dari L1 dan lebih dari L2, maka flow pattern-nya itu dia distribute. Dan jika L1 lebih kecil daripada NFR dan lebih kecil daripada L2, maka flow pattern-nya itu intermittent. Kemudian L1 dan L2 itu ditentukan pada rumus nantinya. Kemudian untuk klasifikasi pola aliran L1 dan L2 yang sudah saya bilang sebelumnya dapat ditentukan dengan persamaan pada rumus berikut. Kemudian friction factor-nya dapat dihitung dengan rumus FTP per FNS sama dengan ES, di mana S dan Y-nya dapat dicari menggunakan persamaan pada rumus yang tertera. Kemudian untuk lambda sama dengan 0, S sama dengan 0, dan FTP, FNS, FSP. Kemudian untuk mengikuti flow approx L liquid dapat ditentukan dengan ketentuan di bawah. Selanjutnya untuk predicting liquid hold up segregate dapat dihitung dengan berbagai persamaan pada rumus yang tertera pada monitor pada slide. Ada HL0, Cmin, dan C plusnya. Kemudian untuk predicting liquid hold up intermittent dapat dihitung menggunakan persamaan pada slide. Eh, pada dasarnya sama pada rumus di atas, cuman isi rumus pada persamaannya yang berbeda. Kemudian pada predicting liquid hold up atau pada distributes itu eh, di sini cukup berbeda pada rumus di atas di mana C plusnya itu sama dengan 0 berbeda dengan rumus pada liquid hold up intermittent dan liquid hold up segregates. Untuk kelebihan dalam eh, dalam pengaplikasiannya itu yang pertama relatif sederhana, mencakup berbagai rejim aliran, mencakup efek kemiringan pipa, basis data yang luas dan mudah diimplementasikan dalam software. Kemudian untuk kekurangannya, dia akurasinya terbatas, ketergantungan pada peta rejim aliran, penyederhanaan fisika aliran, tidak cocok untuk semua jenis fluida, tidak mempertimbangkan efek thermal, dan tidak mempertimbangkan efek kompresibilitas, serta sulit untuk memodifikasi korelasi yang ada pada paper ini. Sekian persentase hasil kerja dari kelompok
4 dengan mentor Mbak Desiana. Terima kasih kepada Pak Abdul yang telah memberikan tugas Outflow Performance Relationship misi 2.1, 2.1 dan 2.2 pada kelompok kami. Presentasi ini kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Ramadhan Nafiul Pasya dan rekan saya Syafira Aulia Maharani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.